Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Pada video ini kita akan membahas lanjutan dari video kemarin. Mungkin ini juga video terakhir di materi senyawa kompleks ya, yaitu kita sekarang akan membahas tentang tata nama senyawa kompleks. Ya, kemarin kita sudah belajar bilox, kita sudah belajar unsur-unsur dari ion kompleks. Sekarang kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa kompleks. Nah, jadi seperti yang mana kalian tahu, setiap unsur kimia atau senyawa kimia itu ada nama, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kita harus mengenal, kita harus tahu namanya dulu. Ya, kita harus kenalan dia dengan nama. Ya, nah nama ini diatur oleh salah satu dari organisasi dunia yang isinya adalah ilmuwan-ilmuwan kimia, yaitu IUPAC. Nah, jadi ini mungkin sering kalian dengar ya. Jadi kalau IUPAC itu membawahi cabangnya itu adalah penamaan-penamaan secara internasional. Ya, jadi senyawa kompleks, senyawa anorganik yang udah kalian pelajari di kelas 10, terus senyawa organik juga yang pernah kalian pelajari di kelas 11 dan di kelas 12 tentang turunan alkana. Nah, ya, seperti alkana, alkina itu juga didasari oleh penamaan IUPAC. Nah, kalau senyawa kompleks itu gimana? Oke, kita akan belajar ya. Nah, jadi penamaan senyawa kompleks itu melalui beberapa tahap dan aturan. Ya, sebagaimana kalian tahu bahwa IUPAC itu kan standar internasional. Pasti ada dong aturan-aturan khusus atau tahapan-tahapan yang digunakan untuk menamakan gitu. Ya, jadi nggak boleh asal. Nah, jadi kalau rumus umumnya daripada penamaan senyawa kompleks berdasarkan IUPAC itu seperti ini. Ya, jadi kalau ada kation, ya, itu kita tambahin dengan ligan dan logam pusat. Nah, jadi nama kation, nama ligan, baru logam pusat. Atau kalau ion kompleksnya itu berupa kation, maka kita namakan seperti ini: ligan, logam pusat, baru anion. Ya, ini adalah um, penamaan maksud saya rumus dari penamaan senyawa kompleks. Kita langsung ke contoh, misalkan kita punya K4FeCN6. Ya, nah ini cara pertama kita harus apakan dulu, kita harus ionisasikan. Ya, jadi K4FeCN6 kita ionisasikan jadi 4K plus ya, 4K plus ini 4 ditambah dengan FeCN6 min 4 min. Nah, 4 min. Ya, kenapa? Karena pertukaran ion seperti biasa ya. Nah, ini yang pertama sudah. Oke, yang kedua, kita harus menentukan nama ion kompleksnya. Nah, menentukan nama ion kompleksnya dengan tahap apa aja. Nah, jadi yang pertama itu kita menentukan nama ligan. Ya, nama ligan. Berarti kita menentukan dulu yang di sini. Nah, cara nama ligan itu gimana? Nah, kita lihat di sini ada tabel. Nah, tabel ligan. Ya, jadi ligan itu sudah ada nama khusus. Jadi kalian harus hafalkan ya, dan pahami juga. Atau kalau kalian sudah hafal golongan halogen, terus ion-ion yang ada di kelas 10 itu insya Allah kalian cepat ngafalnya ya. Jadi kalau misalkan ini ya, FeCN6. Nah, kita namai dulu dari ligan. Ligannya yang mana? Cn kan? Ya kan? Karena Fe itu kan logam pusat. Jadi Cn ini kan berarti lihat di sini. Nah, Cn itu ingat nggak apa? Siano ya. Jadi kalau Cn- itu kan ion sianida. Sedangkan kalau dijadikan ligan dia akan menjadi siano. Jadi ujungnya itu pasti OOO untuk yang dia berupa anion. Sedangkan kalau netral itu ada khusus sendiri ya, seperti itu. Nah, berarti FeCN6 berarti Cn ini kan siano. Oke, kita namain dengan siano. Baru awalannya di depan sini itu ada awalan. Awalannya apa? Berupa sistem monoditri tetrapenta. Nah, ini adalah bahasa Yunani ya, heksa, hepta, okta dan seterusnya. Berarti karena di sini ada 6 Cn, maka di sini sebut heksasiano. Nah, oke. Seperti ini. Ligannya kan cuma satu. Oke, lanjut. Jika lebih dari sejenis ligan, maka urutan penulisan berdasarkan urutan abjad. Nah, jadi gimana? Contohnya misalkan kamu punya klorida dan difluorida. Maka duluan mana? Ya, duluan klorida. Ya, klorida ini adalah C ya, dianggap C. Nah, karena kenapa kok klorida dulu? Karena kita lihat aja di sini klorida, di sini fluorida. C sama F duluan siapa? Duluan C, berarti C dulu baru F. Contoh lagi kalau misalkan kamu punya fluorida dan bromida. Bromida. Di fluorida sama di bromida aja. Duluan mana? Duluan bromida.
Ya, karena bromida itu B, ya kan? Fluorida F, berarti duluan B dulu baru F. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu kita menentukan logam pusat. Nah, ini yang kedua sih, tapi yang tadi itu kan tambahan aja. Jadi yang kedua. Nah, jika ion kompleksnya itu berupa kation, maka kita beri dengan nama bahasa Indonesia. Maksudnya gimana? Nah, lihat di sini. Ya, lihat di sini. Ini kan dia ion kompleksnya ini kan berupa anion. Jadi, ini kita pakai aturan yang kedua. Ya, jadi logam pusat ini kan besi nih, besi ya. Logam pusatnya adalah besi. Tapi karena dia berupa anion, maka kita gunakan dia nama Inggrisnya. Nah, nama Inggris itu dari mana taunya ya? Kalian harus tahu, harus hafal ya. Besi itu ferrum, terus tembaga itu cuprum ya. Terus Ag itu perak, perak itu adalah argentum. Nah, kalau di ion kompleks maka kita pakai at di belakangnya. Jadi besi kan ferrum nih. Ya, sebenarnya besi itu adalah ferrum. Tapi karena dia itu berupa ion kompleks, maka kita ganti dia akhiran umnya ini menjadi ferat. Nah, seperti ini. Baru ditambah dengan bilox. Biloxnya kita pakai apa? Nah, cara yang kemarin di video kemarin. Nah, ini kan Fe itu belum kita tahu ya. Cn ini berapa ionnya? Min 1. Berarti minus 1 kali 6. Minus 6. Sama dengan minus 4. Nah, kita pindah ruas, minus 4 tambah 6 plus 2. Jadi Fe di sini dia memiliki bilox 2. Jadi ini adalah namanya ferat dan heksacyano ya untuk ligan. Oke, ini sudah kita temukan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan penamaan rumus tadi ini ya, yang udah kita lihat tadi ini. Jadi tinggal kamu gabungkan aja ya antara ligan dan logam pusat dulu sebelum ke sini ya. Sebelum ke sini kamu gabung dulu ya antara logam pusat dan ligan. Nah, ini salah tempat nih. Ini kayak gini harusnya nih. Ini sama ini. Nah, ligan tadi namanya apa? Heksacyano ya, heksacyano. Terus logam pusat apa? Logam pusatnya? Ya, logam pusatnya tadi apa? Ferat ya, karena dia berupa anion. Ferat 2. Nah, tinggal kita tentukan nama kationnya. Nah, kation di sini kan tadi K ya, kalium. Maka K ini disebut dengan ion kalium aja, tanpa ada bilangan oksidasi ya. Ingat, seperti ini. Nah, udah selesai. Jadi, ya, tahap terakhirnya tadi gabungkan nama ion kompleks dengan kation atau anion dengan rumus seperti ini. Ya, rumus yang ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba latihan soal ya. Nah, seperti ini. Zn NH3 Cl NH3 3 kali Cl. Oke, sekarang yang pertama kita harus ionisasikan dulu ya, seperti biasa. Zn NH3 3 kali Cl. Ini kita ionisasikan berarti plus ya. Tahu ya dari mana? Ini Cl min. Oke, sekarang kita tentukan nama dulu, nama ligan. Ligan di sini ada berapa? Ada 2 ya, NH3 sama Cl. Nah, NH3 itu disebut apa kalau tadi? Ya di slide sebelumnya. Ya, jadi NH3 itu kalau kalian di tabel yang tadi itu disebut dengan amin. Nah, aminah. Ya, aminah. Ada berapa aminah? 3, berarti triaminah. Baru apa di sini ada kloro ya, nggak usah ditulis mononya. Kloro. Nah, gitu. Duluan mana? Duluan aminah atau kloro ya? Duluan aminah dong. Karena kan kita yang lihat itu A-nya ya, bukan T-nya ya. Tri itu seperti di penamaan alkena atau alkuna itu mono di tri itu tidak dilihat ya. Yang dilihat adalah awalan dari ligannya, nama ligannya. Berarti duluan amina dulu baru kloro. Oke, yang ketiga kita tentukan dari namanya si logam pusatnya ya kan, NZN. Kita tentukan dulu bilox nih, NZN. NH3 berapa muatan? 0 kan, berarti tambah 0 tambah minus 1. Nah, minus 1 itu biloxnya Cl. Nah, ini plus 1 berarti pindah ruas aja. Zn berarti plus 2. Nah, plus 2. Nah, berarti Zn ini dia berupa apa? Ion kompleksnya dia berupa apa? Berupa kation. Maka kita pakai bahasa Indonesianya, yaitu zinc 2. Seperti itu ya. Ingat, kalau dia kation kita pakai bahasa Indonesia. Sedangkan kalau anion dia berupa bahasa Inggris dengan akhiran at gitu ya. Oke. Nah, kita sudah ketemu, sekarang kita gabung aja ya pakai aturan tadi. Ya, aturan yang tadi ion anu dulu. Anionnya dulu apa dulu? Nah, anionnya klorida ya. Udah jelas ini klorida nih. Berarti kita tinggal gabungkan aja
triamina, kloro, zinc, 2 klorida. Nah, seperti ini ya. Oke. Paham sampai sini? Oke, sekarang kita coba contoh lain yang terakhir tentang yang dia memiliki bentuk seperti ini. Artinya dia sama-sama ion kompleks maupun kation anion ya sama-sama ion kompleks. Caranya gimana? Ini sama-sama ionisasikan seperti biasa ya. Baru tahapannya sama, cari masing-masing itu namanya, baru nanti digabungkan ya dengan urutannya masing-masing. Nah, berarti yang ini kita tentukan dulu namanya. Nah, duluan apa? Duluan itu ligannya ya. Ligannya adalah 4, ada 4 amina. Nah, berarti triamina, tetraamina, maaf. Nah, PT platina. Nah, platina di sini kita pakai apa? Platinat atau platina? Platina ya, soalnya dia berupa kation. Nah, sekarang kita lihat ini berapa bilangan oksidasinya. Ya kan, PT NH 34 kali. Ini kalau ionisasi kan tadi plus ya, ini plus, ini min nih, ya kan? Nah, berarti plus 1. Berarti ini karena dia muatan 0, maka PT-nya sama dengan plus 1. Kita tulis di sini 1. Oke, nah seperti ini. Sekarang kita yang lihat yang ini, CuCl4. Nah, CuCl4 itu ligannya dulu. Nah, berarti kan ligannya Cl4. Nah, berarti tetrakloro. Nah, tetrakloro. Cu apa? Cu itu karena di sini berupa anion kuprum ya, Cu cuprum. Nah, tembaga berarti kuprat. Nah, kuprat karena dia berupa anion. Kuprat. Nah, sedangkan biloxnya dulu berapa? Cu ya. Kita lihat biloxnya Cu Cl4 min, berarti Cu minus 4 minus 1 minus 4 tambah minus 1 tambah 4 plus 3 ya. Plus 3. Berarti Cu-nya adalah plus 3. Nah, berarti 3. Sekarang kita gabung aja namanya apa? Ya, jadi tinggal nama, warnanya sama bertumpuk dong. Nama ya. Namanya berarti sisa tetraamina platina 1 tetra kloro kuprat 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau sama-sama ion kompleks jangan khawatir, sama aja. Jadi kamu cari dulu ion kompleks pertama, baru ion kompleks kedua, nanti digabungin gitu. Oke, terima kasih. Jika ada yang menanyakan silahkan langsung kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama penyampaian di video ini dan video-video sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimengerti.